Saat ini kita akan masuk dalam diskusi, maksud saya pleno, hasil tiap-tiap kelompok yang akan dipandu oleh Ibu Asnat Natar. Saya persilahkan Ibu Asnat. Baik, terima kasih Bu Yudit. Mari Bapak Ibu, kita mulai dari kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusinya. Silakan siapa yang jadi juru bicaranya, mari. Pak Nathan. Pak Nathan, mari Pak. Jadi Ibu Bapak ini luar biasa, kelompok kami ini banyak sekali tadi sharing ya. Dan memang ini nanti saya akan ketik ya terkait dengan apa yang kami rapatkan hari ini cukup banyak ya, baik masukan, pengalaman juga banyak sekali ya terkait dengan topik yang pertama ya Ibu Bapak ya. Topik yang pertama itu ya yaitu terkait tentang daftar masalah menyangkut sumber belajar mahasiswa ya. Dari sharing beberapa dosen dan sekolah, ini dosen menyatakan bahwa ada begitu banyak buku-buku yang belum dimiliki ya, belum dimiliki oleh masing-masing kampus ya. Dan kemudian buku-buku yang dimiliki itu rata-rata sumber sekunder, dan ada kerinduan dan usulan agar buku yang terbaru itu History Charts itu, yang dimana ada 12 penulis Indonesia ada di dalamnya, itu diusulkan agar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian kan selanjutnya akan dipikirkan apakah Persetia nanti akan menyerukan atau bagaimana, kami serahkan nanti dari forum ini karena kebutuhan STT akan buku tersebut ya, kebutuhan STT akan buku tersebut yang bisa dikatakan yang paling terupdate yaitu, tetapi itu pun diterbitkan kalau tidak salah tadi dapat informasi kita tahun 2008 ya, tahun 2008 ya. Itu artinya kita butuhkan itu diterjemahkan ya. Itu Bapak Ibu Bapak. Dan kemudian kendalanya itu banyak juga mahasiswa yang minatnya untuk belajar sejarah gereja itu sangat minim ya, sangat minim. Dan beberapa dosen sejarah gereja yang ada tadi sharing berkata harus digumulkan bagaimana caranya strategi ya mengajar sejarah gereja yang tepat untuk generasi milenial masa kini. Nah, itu mungkin nanti akan PR selanjutnya ya. Ya, bagaimana strategi mengajar sejarah gereja untuk anak muda masa kini. Ya, itu untuk topik yang pertama. Untuk topik yang kedua, nah, menyangkut tentang penelitian bagi dosen, Ibu Bapak. Nah, masih minim ya, masih minim penelitian dosen terkait sejarah gereja. Ya, masih sangat minim. Nah, ada beberapa STT atau perguruan tinggi yang memang sudah mensiasatinya dengan cara menugaskan mahasiswa ya melakukan penelitian itu sebenarnya masuk dalam seperti makalah sebenarnya, tapi kemudian nanti didorong, dimotivasi untuk masuk ke skripsi, dan kemudian didorong nanti untuk masuk ke buku. Tetapi itu pun tadi hasil kami sharing masih hanya beberapa STT atau perguruan tinggi ya yang masih melakukan itu. Artinya minat untuk melakukan penelitian sejarah gereja memang harus diakui belum sangat tinggi, belum tinggi. Itu berarti PR bagi kita. Dan kemudian kendalanya yang kami dapatkan tadi juga adalah satu, dukungan pendanaan biaya penelitian ya, dukungan biaya penelitian. Yang kedua adalah terkait dengan yaitu visi dari prodi. Jadi karena visi prodi STT itu adalah
tidak, atau bisa dikatakan tidak concern ke sejarah gereja, jadi topik penelitian yang berkaitan dengan sejarah gereja itu seringkali tidak dilirik begitu, ya, tidak dilirik sehingga sangat kurang. Nah, itu menjadi suatu pergumulan kita bersama. Nah, kemudian sejarah gereja di Indonesia ini cukup parsial dan banyak sekali itu terserak, ya. Itu juga kami dapatkan dari teman-teman tadi. Jadi bisa dikatakan karena banyaknya gereja, sinode gereja, kemudian termasuk gereja-gereja yang ini kemudian terpecah begitu, istilahnya terpecah mungkin ya, tapi sebenarnya mungkin berkembang begitu, berkembang. Nah, akhirnya sejarah masing-masing memiliki sejarah masing-masing, tetapi itu belum terdokumentasi dengan baik. Belum terdokumentasi dengan baik sejarah masing-masing gereja itu, sehingga kita untuk masuk ke dalam untuk mengetahui, untuk mempelajari dokumen sejarah gereja masing-masing itu seperti ada masih gap, ya. Ini belum ada keterbukaan karena belum ada publikasi masing-masing dari sejarah gereja tersebut, dari masing-masing denominasi belum terpublikasi dengan baik. Jadi masalahnya juga adalah salah satunya mungkin publikasi sejarah gereja yang belum digalakkan di internal sinode, ya. Kemudian yang ketiga, Ibu Bapak, yaitu terkait masalah menyangkut hubungan dan dukungan dari yayasan gereja pemilik. Nah, ini dikatakan tadi sudah memang ada, ya, ada dukungan yaitu untuk yayasan atau gereja untuk mendorong, ya, dosennya giat melakukan dokumentasi, tetapi sebenarnya tidak atau belum banyak, ya, belum banyak. Nah, bahkan teman-teman tadi katakan bahkan ada yang melakukan penelitian sejarah gereja tetapi tidak disponsori. Ya, nah ini dia, tidak disponsori, dananya juga hanya dari lokal. Jadi bukan langsung dari sinode. Ya, nah seharusnya kan dari sinode, sehingga dari sinode itu memiliki kesadaran untuk melakukan penelitian, untuk mendorong apakah penelitinya, apakah dosennya, sehingga kalau itu dari seruan dari sinode dan kemudian difasilitasi dengan dana, maka ini makin sangat baik. Jadi PR-nya juga memang salah satunya adalah dari pusat sinode atau yayasan itu belum mendukung sepenuhnya, baik dari pendanaan untuk melakukan penelitian dan bahkan publikasi. Nah, begitu kira-kira Ibu yang kami dapatkan, dan nanti saran-saran ini kami ketik secara rapi dalam Word, kami akan kirimkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Nathan. Ini karena sejarah jadi bukunya juga kuno-kuno gitu ya. Iya Ibu. Ya, harusnya kan tuntutan kita kan harus 10 tahun terakhir ya untuk bahan mengajar. Ya, ini dorongan untuk dosen-dosen sejarah supaya mulai menulis dengan segala keterbatasannya, mungkin join program dengan sekolah lain atau dengan gereja kah, seperti itu. Nah, sebelumnya selain apakah masih ada tambahan dari anggota kelompok 1? Mungkin ada yang tercecer dari Pak Nathan tadi. Silakan Bapak Yuda mungkin. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Jadi kebetulan kami di Timor atau di Gemit sedang semangat. Fakultas Teologi UKW sedang mendukung itu, bahkan mereka mendorong untuk ada satu unit baru, PDSGI di Kupang, NTT. Dan saya diminta untuk mengurus itu, dan terima kasih. Artinya lewat perjumpaan ini kita membangun jembatan sehingga dia ya. Jadi terima kasih juga kalau nanti selanjutnya ada hubungan kerjasama yang baik. Saya tidak usah banyak omong karena saya punya materi yang kemarin saya paparkan itu apa yang sudah kami buat, bukan janji. Kami sudah beri bukti, bukan janji. Ya. Baik Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak Yuda. Dari teman-teman ada tanggapan atau komentar? Silakan. Ada tambahan sedikit. Nah, ini dari siapa Pak? Nggak kelihatan. Silakan Pak. Iya, tadi sorry. Nah, tadi ada usulan dari Ibu Diakones supaya kalau bisa ada pertemuan
para dosen sejarah gereja ini untuk menentukan silabus. Ya, silabus itu sehingga seragam. Jadi apa saja yang akan dimunculkan di dalam mata kuliah itu sehingga bisa seragam semua. Jadi nggak tiap perguruan tinggi atau tiap STT lalu berbeda-beda. Itu aja sih dari tambahan yang menarik. Terima kasih. Ya, menyambung ini mungkin penting Pak, buat forum aja, forum dosen-dosen sejarah gereja. Jadi bisa bertemu, berdiskusi di sana tentang materi-materi yang akan diajarkan. Seperti itu Pak. Usul. Baik. Saya mau bicara. Ya, Pak Yuda, silakan. Terkait itu, Ibu, tahun 2005 lalu itu kami sudah ada bentuk satu wadah namanya PASKI. Persekutuan Ahli Sejarah Kekristenan di Indonesia. Nah, itu apakah itu masih dipandang perlu dan kita hidupkan kembali itu dan di ini atau bagaimana? Tapi yang pasti bahwa yang sejak tahun 2005 itu dia punya hasil ini sudah ada, di mana tindak lanjutnya ada PD, SGI, STT Jakarta, ya kami yang lain-lain, tapi ada Senin, Kamis dan lain-lain, ya, belum berlanjut. Jadi sebaiknya kita hidupkan kembali itu atau bagaimana? Bisa Pak, dihidupkan kembali atau nanti teman-teman supaya lebih segar gitu mau kasih nama yang agak baru juga boleh gitu. Tergantung teman-teman kesepakatannya bagaimana. Ya. Ini dari Ibu Elri, silakan. Ibu Elri raise hand. Ya, Bu. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jairus waktu kami di break room itu, Bu. Dalam menulis buku sejarah gereja itu apakah memang harus dari sumber pertama? Karena kan yang kita miliki itu yang sekunder ya. Nah, tapi informasi yang ada dalam buku sekunder ini kan juga akurat oleh karena mereka ada orang-orang yang memang seperti di kami ya, memang dosennya itu asli orang Jerman dan belajar dari sumber pertama begitu. Tapi kita kan miliki yang sumber sekundernya. Saya pernah baca seperti Pak di GKPS itu ya ada bukunya Pak Wismar Saragih, Jaulung ya, itu pendeta pertama di Simalungun. Saya pikir dia bagus ya menulis buku itu, walaupun memang agak bergumul membacanya karena ejaannya itu banyak yang tidak saya pahami gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kami Bu di dalam sini seperti yang saya sampaikan yang lalu bahwa dulu itu kan 8 SKS, tapi karena terkait dengan visi misi lembaga tadi, jadi ketua yayasan kami mengatakan sejarah gereja nggak usah banyak-banyak, nanti mahasiswa bisa belajar dari internet begitu. Jadi kami hanya ya 4 SKS saja, SGU-nya 2 SKS, SGI-nya 2 SKS gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Ini nanti ditampung ya, nanti bisa Pak Yusak Sulaiman menanggapi dan juga Pak Johan. Masih ada 2 raise hand, silakan Ibu Eli. Ibu Eli, silakan. Ya, terima kasih Ibu Asnat untuk waktunya. Ya. Menyangkut dengan usul silabus yang seragam tadi, saya ingin memberikan sedikit saran. Bagaimana kalau untuk memulainya, itu dimulai dari anggota-anggota yang mengikuti Persetia. Jadi setidaknya dimulai dari kelompok sini, jadi yang semua anggota yang ikut Persetia harus memiliki silabus yang sama. Karena kalau kita mau langsung meluas, saya rasa agak susah, tapi dimulai dari Persetia sendiri. Begitu Ibu saran saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eli, nanti akan ditampung. Jadi mungkin selain sejarah gereja dunia dan Asia dan lain sebagainya, ada yang menjadi ciri khas ya, sejarah gereja lokalnya, sejarah ya, lokal. Jadi tidak seragam 100%. Iya, karena ada yang khas. Ya, saya rasa begitu Ibu ya. Jadi pertemuan ini ada yang dampak yang sudah jelas nyata ketika pertemuan untuk membahas sejarah gereja ini. Kalau Persetia mulai dari situ, saya rasa itu dobrakan yang sangat kuat Ibu. Begitu. Baik, terima kasih Bu Eli. Saran akan ditampung. Tadi ada satu lagi, tapi kok nggak kelihatan lagi yang raise hand. Siapa nih? Ada 2 di sini. Pak Toto, silakan Pak Toto. Ya. Ya baik. Jadi dari Persetia mungkin ini ya Bu ya.
bagaimana bisa jejaring dengan mitra sponsor. Kalau di tempat saya kan misi Korea ya, mereka semangat untuk ini ya, membiayai karena mereka kan punya sejarah seperti itu ya. Dan mereka minatnya besar sekali. Kalau saya perhatikan sending-sending kan juga kuat sekali. Nah ini saya cuma punya kerinduan bagaimana Persetia bisa ada badan khusus yang bisa ini ya memfasilitasi anggota-anggotanya, bagaimana bisa memotivasi atau menumbuhkan minat para mitra sponsor ya Bu. Itu saja Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Toto, akan dicatat oleh Persetia. Mohon Persetia ada yang mencatat ya, Mbak Dian. Baik, terima kasih Pak Toto. Selanjutnya dari Ibu Evelina. Mana nih? Raise hand-nya hilang. Ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Saya tertarik tadi dengan usul yang mengatakan agar gereja-gereja yang ada di Indonesia menyusun sejarahnya sendiri. Dan lalu dikatakan bahwa itu perlu dipublikasikan. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan belum dipublikasikan tentang sejarah masing-masing gereja yang ada di Indonesia, tapi masih belum disusun dengan baik. Nah, pada tahun ini kita dibantu oleh Pak Yans Aritonang dengan telah menerbitkan satu buku yang berjudul Panduan Menyusun Sejarah Kekristenan, khususnya gereja dan lembaga Kristen di Indonesia. Kiranya buku ini menolong kita bagaimana cara menyusun sejarah di gereja kita masing-masing. Dan ketika itu telah selesai, akan sangat membantu dosen-dosen sejarah gereja dalam menjelaskan tentang perkembangan kekristenan di Indonesia. Itu saja, Ibu. Baik, berarti sudah ada panduannya ya, Bu ya? Sudah, baru terbit beberapa bulan yang lalu. Panduan menyusun sejarah kekristenan. Dosen sejarah sudah memilikinya, atau kalau belum silakan dipesan ya. Di BPK Gunung Mulia. Ya, baik. Jadi kalau kita mau mengikuti sudah tahu panduannya seperti apa. Oh, itu dari Pak Yuda sudah tunjukkan. Ya, baik Pak. Silakan dari Pak Ramli Harahap. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 yang mencoba mengarahkan kita pada diskusi soal daftar masalah menyangkut sumber belajar mahasiswa. Memang ini menjadi persoalan bagi mahasiswa ketika berbicara sumber-sumber atau buku-buku yang akan menggali sejarah gereja lokal di Indonesia. Nah, keterbatasan itu membuat mahasiswa sulit mengerjakan tugas-tugas misalnya. Nah, tadi kami di kelompok 3 mengusulkan begini. Bagaimana setiap sinode atau gereja-gereja lokal atau gereja-gereja sinodal, jika ada buku-buku sejarah yang telah terpublish atau baik itu misalnya belum publish ataupun yang menjadi sumber lah gitu, itu diserahkan ke setiap STT yang mereka dukung, sehingga nanti di setiap STT itu terkumpullah dokumen-dokumen sejarah. Dan ketika nanti mahasiswa misalnya hendak menggali sejarah gereja lokal, maka dia cari gereja itu berafiliasi di STT mana. Sehingga mudahlah mendapatkan dokumen-dokumen itu. Lalu yang kedua nanti karena mungkin publikasi kita agak mahal, didigitalisasi lah sumber-sumber itu, lalu disimpan di laman kampus atau laman gereja supaya bisa di-download, bisa dibaca oleh setiap orang. Ya. Itu usul saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ramli. Jadi menurut saya sih rendahnya minat mahasiswa untuk menulis sejarah mungkin juga karena dokumennya sulit gitu ya. Dia baru mengusulkan tema ini, dosen mengatakan jangan nulis itu karena tidak ada data gitu. Jadi kitalah yang harus memulai sebagai dosen atau katakanlah dalam tanda kutip ahli sejarah untuk menulis sehingga orang lain itu bisa tertarik untuk menulis tentang sejarah gitu. Baik, masih adakah Bapak Ibu dari kelompok 1 untuk kelompok 1 pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin kita minta Pak Yusak untuk menanggapi. Silakan Pak Yusak Sulaiman atau Pak Johan. Mari. Saya kira kita tampung saja masukan dari kelompok 1 ini dan tambahan-tambahan dari teman-teman yang lain. Saya hanya mau memberi catatan soal silabus.
karena setiap sekolah ini otonom dalam menentukan kurikulum dan setiap dosen juga otonom dalam menyusun silabusnya sendiri, sebaiknya kita jangan melakukan penyeragaman. Tapi saya mengerti ada kebutuhan untuk saling tahu apa yang dilakukan oleh rekan dosen di berbagai sekolah yang lain. Oleh karena itu usul saya bukan penyeragaman kurikulum, apalagi silabus, tetapi sharing. Jadi begini misalnya, kalau kita ingin tahu bagaimana teman-teman di STFT Jakarta, di Fakultas Teologi UKDW, di Fakultas Teologi UKIM, atau di mana saja, bagaimana mereka menyelenggarakan dan menyusun silabus, langsung saja kontak pribadi, lalu dengan dengan rayuan-rayuan misalnya, meminta supaya dosen-dosen kita, rekan-rekan kita itu untuk men-share silabus mereka. Jadi ya kalau nggak ada hambatan ya mestinya sih bisa. Saya sudah biasa juga men-share silabus saya dengan teman-teman dosen yang lain. Jadi jangan diseragamkan, tapi untuk dalam rangka berbagi ilmu atau saling memperluas jaringan ya kita sharing. Tapi sharingnya gitulah, jangan disebar di internet, tapi personal saja. Itu soal silabus. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Yusak. Kecuali mungkin yang umum ya, yang tadi saya katakan sejarah gereja dunia kah atau Asia gitu, mungkin bisa. Tapi kalau yang sinode kita masing-masing tentunya berbeda-beda. Sharing dokumen misalnya atau buku-buku ya, buku-buku terbaru itu juga bisa. Makanya tadi saya mengusulkan mungkin membentuk forum dosen-dosen sejarah. Bagaimana Pak Yusak, ada tambahan? Iya, Ibu. Cukup Bu, terima kasih. Oke. Ya. Mas Nat. Ya. Ibu. Iya, saya satu saja yang tadi disampaikan oleh Ibu Eril soal menulis kalau bisa menggunakan sumber sekunder. Menurut saya alangkah lebih baik kalau menggunakan sumber primer. Sumber sekunder itu hanya sebagai pelengkap saja untuk melengkapi tulisan itu. Saya kira itu saja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johan. Semuanya ditampung ya, usul saran. Dan nanti akan dipikirkan bagaimana kelanjutannya. Selanjutnya, terima kasih untuk kelompok 1, dan kita lanjutkan pada kelompok 2. Silakan kelompok 2, Pak Yeremia atau Pak Tony akan menyampaikan. Silakan. Baik, saya Yeremia akan mempresentasikan hasil diskusi kami di kelompok 2. Ya, kelompok 2 ini ada 32 orang, dan ketuanya adalah Pak Tony. Dengan topik gereja dan sejarahnya, masalah dan saran. Sebenarnya ada banyak hal yang sudah didiskusikan, tapi beberapa poin saja yang bisa saya presentasikan sekarang, mengingat juga belum dirapiin tulisannya. Baik, hal yang pertama, daftar masalah menyangkut kecukupan atau ketersediaan sumber-sumber primer. Nah, dari diskusi kita, disimpulkan bahwa yang pertama, sumber primer itu tidak memadai. Jadi saya sampaikan secara cepat saja. Yang berikut, buku-buku atau artikel selalu mengutip sumber yang bukan primer. Jadi tadi itu ada yang sekunder dan lain-lain. Kemudian dokumen tersedia dalam bahasa asing. Bisa dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Latin, atau bahasa Jerman. Berikut, kita tidak punya ahli atau tidak punya sistem juga untuk pendokumentasian. Nah, bagaimana menulis dan bagaimana itu didokumentasikan, kita tidak punya ahli untuk itu semua. Oleh karena itu, diberikan usul tadi, mohon supaya persetia memfasilitasi ketersediaan dokumen yang primer itu. Yang berikut, saatnya gereja-gereja membuat wadah, misalnya di regional misalnya atau sebuah wilayah, sehingga di setiap regional itu kita dapat berbagi tentang data atau sumber informasi yang kemungkinan itu bisa dengan topik yang sama dan mungkin informasinya masih berbeda-beda. Setidaknya kita bisa saling menguatkan tentang peristiwa yang mungkin selama ini kita hanya dapatkan dari sekedar tradisi lisan. Yang kedua, daftar masalah menyangkut penulisan sejarah. Pertama, dokumen tersedia dalam bahasa asing tadi. Berikut,
kekurangan dana untuk meneliti. Jadi ada kerinduan untuk meneliti, tapi ya dananya yang tidak ada. Yang berikut, tokoh-tokoh penting sudah pada meninggal. Jadi mereka meninggal, tapi tidak meninggalkan apa yang kita butuhkan, yaitu dokumen pelayanan mereka. Berikut, waktu penulisan menjadi sangat lama dan memakan biaya besar, karena memang dokumen itu sangat minim. Jadi waktu yang seharusnya bisa cepat atau dana yang bisa harusnya lebih kecil, tetapi karena dokumennya sangat sedikit, akhirnya menjadi sangat lama dan biaya besar. Kemudian ada juga beberapa sejarah yang belum ditulis, baik di tingkat gereja lokal, sinodal, dan juga lembaga-lembaga yang lain. Nah, ini juga penting. Dalam penulisan adanya subjektivitas dalam penulisan sejarah. Jadi ada orang menulis sesuai dengan kebutuhan dia dan kepentingannya. Berikut, pendeta dan mahasiswa tidak terlalu menyukai belajar sejarah. Nah, usul, saatnya gereja-gereja membuat wadah sehingga di setiap wilayah itu atau regional itu kita dapat berbagi tentang data atau sumber informasi. Yang berikut, jika ada subjektivitas maka harus menulis dari perspektif yang lain atau sedapat mungkin kita juga menyampaikan hal-hal yang objektif. Yang ketiga, daftar masalah menyangkut keberadaan atau pemanfaatan arsip. Nah, satu saja yang paling penting, sulit dimanfaatkan karena tersedia dalam bahasa asing. Jadi sulit sekali untuk dimanfaatkan arsip-arsip itu. Nah, oleh karena itu usulannya yang banyak tentang hal ini. Yang pertama, harus ada yang studi bahasa Belanda atau bahasa Jerman yang klasik. Karena rata-rata itu ditulis pun dalam bahasa Belanda, tapi itu kan bahasa Belanda kuno, bukan bahasa Belanda yang sekarang. Kemudian, mungkin juga perlu mengikuti kursus bahasa, sehingga kita dapat membaca sumber primer. Nah, ini kan butuh sponsor ini, dana ini, kalau mau kursus. Berikut, kita juga dapat menggunakan link dari luar negeri. Ya, baik itu dari sekolah teologi atau juga perpustakaan gereja. Atau kita juga dapat mempergunakan hasil terjemahan orang lain. Artinya kita kerjasama dengan orang yang ada di Jerman atau yang di Belanda atau yang ada di mana saja yang memang sumber itu ada. Dan kita bisa menghubungi mereka untuk kita dapatkan terjemahan mereka. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan banyak cara. Nah, tadi ada hal yang penting yang disampaikan oleh salah satu anggota tadi, bahwa sebenarnya juga ada sumber-sumber yang bukan di dalam perpustakaan, bukan juga di gereja, tapi itu arsip pribadi. Nah, atau arsip tokoh-tokoh lah, baik dari pemerintah maupun juga dari adat atau dari masyarakat. Tapi dia mengumpulkan arsip itu secara mandiri. Nah, karena itu kita harus belajar atau berusaha untuk mencarinya sampai dapat. Nah, oleh karena itu, maka diusulkan juga supaya semua arsip-arsip yang tua atau dokumen-dokumen yang tua itu dicetak ulang. Dicetak ulang dan disebarluaskan. Sehingga mahasiswa memiliki akses yang cepat, yang mudah untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan dalam penulisan artikel atau karya tulis ilmiah. Juga yang terakhir adalah supaya dokumen setiap gereja dibantu juga oleh STT-STT yang berafiliasi atau mungkin dengan MOU tertentu untuk bisa membantu gereja-gereja untuk membuat sejarahnya sendiri. Nah, oleh karena itu maka dibutuhkan kerjasama di antara lembaga-lembaga yang ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kalau ada teman-teman yang bisa melengkapinya, dimohon supaya bisa menyampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Yeremia. Silakan anggota kelompok 2, mungkin ada yang tercecer atau belum semuanya disampaikan. Silakan dilengkapi. Mungkin dari saya, Ibu Asnat. Silakan Pak Jontor. Mungkin perlu ditambahkan satu tentang verifikasi sejarah. Saya pikir itu penting. Artinya jangan kita menganggap bahwa sesuatu itu sudah absolut benar, padahal nanti ada dokumen yang lebih tua, yang lebih sahih, dan itu bertentangan dengan yang dituliskan. Jadi saya kurang tahu bagaimana menempatkannya di dalam hasil kelompok 2 kita. Verifikasi sejarah itu penting dilakukan untuk mendapatkan kebenaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jontor. Pak Yeremia bisa menambahkan di dalam catatan ya. Ya, Pak Karyawan. Sebenarnya sudah ada, hanya mungkin saya terlewatkan membacanya ya, verifikasi data tadi. Terima kasih Pak Jontor sudah ingatkan. Ya. Pak Karyawan. Pak Karyawan, silakan. Ya, makasih. Ini saran baik untuk kelompok 1 tentang pendidikan teologi sejarah kekristenan Indonesia, khususnya tentang gereja-gereja dan sejarahnya untuk kelompok 2. Baik. Sarannya bahwa penting dikonsolidasikan himpunan dokumen sejarah gereja-gereja di Indonesia atau sejarah kekristenan yang sudah ada pada lembaga-lembaga seperti PGI, Persetia, serta yang lainnya. Dalam kerjasama lembaga-lembaga tersebut mengkonsolidasikan himpunan dokumen sejarah kekristenan atau sejarah gereja di Indonesia. Termasuk dokumen Institut Sejarah Gereja di Indonesia Timur yang dikelola oleh Holtrop. Ya, profesor, waktu masih di INTI, masih doktor, setelah kembali di Belanda, Profesor Dr. P.N. Holtrop, yang seperti dikatakan orang tua saya, Pak Yos Leman, itu juga dikonsolidasikan. Itu tidak hanya mengatasi untuk kelompok 1, 2, tetapi juga kelompok 3. Hal ini untuk mengatasi kelangkaan, ketersediaan, atau keterbatasan sumber-sumber primer, agar jangan mahasiswa cari gampang ambil sumber sekunder dari Google, Wikipedia yang tidak punya timbangan buku, yang bukan primer. Agar dengan mengkonsolidasikan himpunan dokumen sejarah kekristenan, sejarah gereja Indonesia yang sudah ada tersebut, dapat dimanfaatkan secara efektif baik oleh mahasiswa, baik oleh dosen lembaga pendidikan, baik oleh gereja-gereja dan seluruhnya gereja-gereja Indonesia. Juga pentingnya sistem dalam memanage dokumen-dokumen sejarah gereja seperti yang dilakukan oleh GKJ, GEMIT, atau HKBP, dan yang gereja lainnya itu perlu menjadi semacam pilot project percontohan. Dan yang terakhir, pentingnya gereja-gereja mengkopi, menggandakan, dan mengirim seperti yang dilakukan oleh Pak Supamena terhadap dokumen Pak Holtrop kepada lembaga-lembaga yang berkompeten, entah PGI atau Persetia, agar dapat dikonsolidasikan himpunan dokumen tersebut. Itu memang akan sangat bermanfaat mengatasi ABC dari setiap kelompok diskusi ini, baik kelompok 1, 2, dan 3. Terima kasih. Baik Pak Karyawan, terima kasih untuk masukan-masukannya yang sangat baik. Ya, mungkin kita juga perlu bekerja sama dengan tokoh-tokoh sejarah ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, termasuk Van den Ende. Van den Ende masih hidup nggak ya? Masih hidup ya? Masih ada. Dengan tokoh-tokoh sejarah yang lain yang ada di Belanda dan juga di Jerman, gitu ya. Itu lupa tadi disebutkan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Betul. Ya. Tokoh-tokoh sejarah itu perlu kita hubungi mereka, dan mereka saya kira masih semangat untuk mengerjakan itu sampai dengan saat ini. Baik, terima kasih Pak Karyawan. Kalau tidak ada lagi tambahan dari teman-teman, kita masuk di kelompok 3 sekarang. Silakan, kelompok 3, siapa tadi ketua dan sekretaris? Ya, kebetulan saya dengan Pak Christian ya. Saya akan share screen hasil dari kelompok 3. Bisa ya, Bu ya? Boleh, Bu. Ya, saya sudah share screen. Bisa jelas ya, Bu ya? Masih proses, Bu. Oh. Belum keluar.
sambil menunggu proses, saya mau sampaikan bahwa kelompok 3 akan membahas mulai dari yang pertama, ada tiga soal, dan kami akan bahas berurutan mulai dari soal yang pertama hingga soal yang ketiga. Ini belum muncul, Bu. Atau dikasih ke Persetia kali untuk... Mana ya? Ini cuma blank ini. Oh, blank ya, Bu ya? Ya. Saya bisa dikirim. Oh, udah keluar. Oh, sudah ya, Bu ya? Udah. Bisa dilihat dengan jelas ya, Bu ya? Bisa. Oke. Saya akan mencoba untuk melihat dari soal nomor 1, kemudian nanti ada teman-teman saya yang bisa menambahkan atau juga Bapak Ibu yang lain bisa ada usul saran untuk melengkapi jawaban dari soal-soal yang diberikan buat kami. Yang pertama ini terkait dengan daftar masalah menyangkut keberadaan dan pemanfaatan arsip-arsip yang sudah dimiliki dan tersebar di berbagai tempat. Yang pertama ini di wilayah Sumatera bagian selatan ada kerjasama sinode untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan gereja. Ini adalah sejarah kerjasama. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Lalu kemudian 5 tahun di kurang lebih 10 tahun terjadi perbedaan pendapat, 5 tahun terakhir juga sampai di tahun 2016 terjadi konflik sehingga tinggal satu sinode yang mengoperasionalkan STT Sriwijaya. Untuk itu ini sepertinya merupakan data yang bisa kita dalami kalau ada yang tertarik. Kemudian yang kedua, Sinode GKI wilayah Jawa Tengah secara geografis tidak semua ada di GKI di wilayah Jawa Tengah. Ada konsensus GKI berdiri sangat luas. Namun bisa dikatakan tidak semua wilayah yang ada di daerah Jawa Tengah ini GKI ada di situ. Nah, untuk itu menurut Bapak yang bertempat di situ, yang melayani di situ perlu diteliti. Kemudian yang ketiga, di Sumatera Utara ada kerjasama antar RMJ dan NZG. Apa saja bentuk-bentuk kerjasamanya? Apakah ada data primer? Dikatakan seperti itu, perlu diteliti. Ini sehingga bisa terjawab apa yang menjadi penasaran yang tadi disampaikan. Ada pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian. Nah, kemudian yang keempat, STT dari STT INSI Bandung, dikatakan bahwa banyak konflik antar agama di tahun 1990-an, maka muncul adanya BKSG, Badan Kerjasama Gereja, dan itu sangat menolong, katanya seperti itu, menolong guru-guru Kristen untuk mengajar agama Kristen di sekolah negeri. Ini ada salah satu upaya dari BKSG untuk itu perlu diteliti. Ya. Kemudian yang berikut di STT dari STT Setia Bakti Malang, sekolah ini di bawah GSJA. Ada salah satu dosen yang riset tentang sejarah Pentakostalisme di Indonesia. Nah, ini menurut Bapak dari STT Setia Bakti Malang, katanya ini perlu diangkat untuk sebuah penelitian. Kemudian yang keenam, dari sisi ekstern dan intern, sekolah teologi di Salatiga ini bisa dikatakan tidak ada masalah sama sekali. Namun ini terkait dengan kerjasama antar gereja, antar sekolah-sekolah teologi. Tapi di Luwuk, Banggai, dikatakan bahwa ada gereja yang memberi peluang untuk agama lain memiliki tanah, bahkan membuka ajaran agama lain di situ. Untuk itu juga perlu penelitian. Yang ketujuh, di wilayah regional Sulawesi Utara, sempat ada upaya untuk berdirinya gereja secara otonom. Ada guru-guru di Minahasa yang melakukan kudeta kepada Indiseker. Ini sejarah yang berbeda dari yang lain tentunya, karena baru pernah terjadi informasi seperti ini, baru pernah kita dengar ada kudeta yang dilakukan oleh guru-guru kepada Indiseker. Untuk itu bagi Bapak Erikson, ini perlu sekali untuk diteliti juga. Karena baik konflik yang terjadi bahkan sampai dengan penyelesaian masalah perlu diteliti. Kemudian yang ke-8, Gorontalo dan Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah sebenarnya adalah kelanjutan dari berdirinya DGI pada oikumenis, karena ada gereja yang ada di sana.
perlu diteliti adalah bentuk-bentuk kerjasama yang terjadi, yang mau diteliti terkait dengan bentuk-bentuk kerjasama apa saja yang dilakukan di Gorontalo dan Sulawesi Utara, bahkan Sulawesi Tengah. Kemudian yang ke-9, karena dari berbagai suku-suku, kita perlu terjemahan teks Alkitab dari daerah kita masing-masing, khususnya tema-tema dalam sejarah penerjemahan Alkitab dalam konteks dan arsitektur gereja kita dari misionaris yang datang di wilayah kita. Ini terkait dengan kearifan lokal. Kemudian yang ke-10 ada kerjasama, diusulkan supaya ada kerjasama antar kampus. Boleh kita mengikuti kuliah bersama terkait dengan sejarah gereja. Mungkin kuliah umum yang kita buat bersama sehingga bisa menolong dosen-dosen atau juga mahasiswa terkait dengan muatan-muatan sejarah. Bahkan dikatakan bahwa apalagi sekarang sudah ada link digital sehingga kita bisa kuliah umum melalui itu. Kemudian yang ke-11, studi sejarah untuk mengkaji kekayaan lokal antar semua suku untuk kita bersama. Saya lanjut atau kita mau tanggapi dulu, saudara mau tanggapi yang poin A dulu karena ini silakan disampaikan semua aja, Bu. Oh iya, makasih Bu. Ya. Oke, saya lanjut di poin B. Kami akan menjawab soal daftar bentuk kerjasama yang mungkin dikembangkan secara regional dalam studi dan penelitian sejarah Kristenan, agama-agama, budaya, dan budaya setempat. Nah, menurut Pak Purim, ini ada usul, minimnya dosen sejarah, pusat studi yang mempelajari sejarah bidang pengarsipan. Ini perlu. Dari masalah ini diharapkan ada kerjasama untuk membuat pusat studi sejarah. Seperti itu. Kemudian kerjasama juga antar dosen. Yang kedua, secara regional, dosen-dosen bekerja sama untuk mendalami sejarah di daerah masing-masing. Jadi perlu juga kerjasama di berbagai daerah, khususnya wilayah-wilayah yang berdekatan bagi dosen-dosen sejarah. Kemudian yang ketiga, forum ini diharapkan melahirkan forum kerjasama antar dosen untuk mendiskusikan masalah-masalah sejarah. Saya pikir tadi ada yang sudah masukkan dan ini juga yang kami masukkan di dalam menjawab soal bagian B. Yang keempat, untuk melahirkan sejarawan baru, dikatakan perlu mengkolaborasi antar STT yang berdekatan atau di bawah Persepia bekerja mengelola arsip-arsip kuno untuk menulis penulisan sejarah sehingga bisa memperkaya kita. Kemudian yang berikut disampaikan bahwa di Ciranjang itu ada 2 gereja, GKP, kemudian ada gereja Kristen Kerasulan, juga ada Kerasulan Baru dan Kerasulan Lama, dan juga ada GKI ya, berarti ada tambahan. Dalam perkembangan gereja ini pusatnya ada di Ciranjang, namun perkembangan saat ini terjadi justru berbeda lagi. Sudah ada musola dan masjid-masjid, bahkan dikatakan hampir mengelilingi komunitas Kristen di Kampung Palalangon. Bahkan sudah hampir 13 gereja dikatakan di situ bertumbuh di sekitar kampung-kampung Palalangon. Nah, Bapak ini memang tadi ada agak sempat mempertanyakan apakah ini perlu kita meneliti juga. Sehingga penelitiannya adalah perjumpaan Injil dengan masyarakat Sunda dan masa depannya. Kemudian yang keenam, secara regional, memang kita perlu melakukan kerjasama melibatkan dosen dan mahasiswa yang meminati sejarah gereja sehingga ada pengkaderan. Untuk itu perlu ada kolaborasi dalam melakukan penelitian untuk mengembangkan topik-topik penelitian tertentu. Di sini memang yang perlu diteliti interaksi Kristen dengan agama-agama lain sehingga menjadi capaian luarnya untuk jurnal. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, perlu membentuk asosiasi dosen sejarah gereja. Saya pikir tadi juga sudah disampaikan. Untuk itu, untuk mengembangkan, dikatakan kalau terbentuk asosiasi dosen sejarah gereja untuk mengembangkan studi sejarah di STT-STT yang ada di Indonesia, sehingga ada dorongan juga untuk mencintai sejarah gereja pada lingkungan dan juga mahasiswa STT. Bahkan
melalui asosiasi dosen STT yang ada di Indonesia, diharapkan kita bisa sharing tentang silabus sejarah gereja dan lain sebagainya antar dosen sejarah gereja. Kemudian yang berikut, perlu ada kerjasama dalam bentuk bahasa daerah juga. Sehingga STT bisa menerjemahkan buku-buku yang ditulis dalam bahasa daerah. Karena kita juga perlu melihat metode misi dan lain-lain. Materi atau buku sejarah dalam bahasa lain bisa dimengerti oleh mereka yang tidak mengerti bahasa daerah maupun bahasa asing. Kemudian yang ke-9, ini terkait dengan Papua. Di Papua ini tadi ada usulan, ada penginjilan yang dilakukan juga oleh guru-guru Injil di ratusan tahun yang lalu. Bahkan juga guru-guru Injil itu datang tidak sendiri. Mereka juga datang beserta istri dan anak-anak. Tadi saya tambahkan bahwa dalam peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh Jepang di tahun 1941-an di Pak-Pak itu, bahkan dari mereka juga itu pembantaian terjadi terhadap anak-anak dan juga istri dari para penginjil. Dan untuk itu usulan ini adalah supaya bisa diteliti dan kita bisa dapatkan data, dan mungkin data ini bisa berkembang ketika ada yang lain bisa menolong untuk memperoleh data-data terkait dengan kajian itu. Kemudian yang ke-10, di sekitar kita ada banyak lembaga yang concern tentang agama dan kebudayaan. Untuk itu kerjasama untuk menjadi sejarah lokal terkait dengan isu-isu sejarah kekristenan yang difasilitasi oleh PGI, ini perlu. Sehingga ada dokumentasi sejarah gereja dan termasuk di dalamnya ada arsitektur dan sebagainya. Diharapkan itu juga bisa dipublikasikan. Kemudian yang 11, arsip yang sudah semakin tidak didapatkan karena kerusakan dan lain-lain, perlu dorong minat sejarah sehingga dokumentasi dan arsip dapat dirawat dan